guys, jangan kreasi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para siswa-siswa terbaik saya. Senang berjumpa kembali dengan kalian. Semoga pada hari ini kalian masih dalam kondisi kesehatan dan jauh dari yang namanya penyakit corona ya. Oke, baik. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang hidrokarbon. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, pengenalan hidrokarbon itu dimulai dari apa itu senyawa organik, senyawa anorganik, dan bagaimana kekhasan daripada atom karbon di dalam senyawa karbon itu sendiri. Dan juga kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya tentang bagaimana klasifikasi daripada hidrokarbon tersebut, dan juga bagaimana menggambarkan beberapa isomer hidrokarbon yang berasal daripada alkana, alkena, dan alkuna. Jadi pada video kali ini saya akan coba membawa materi yang berjudul sifat-sifat hidrokarbon, reaksi hidrokarbon, dan manfaat hidrokarbon. Jadi ini materinya sangat penting sekali ya, karena materi ini sering sekali dimunculkan di dalam ujian nasional ataupun ujian masuk perguruan tinggi. Jadi saya harap kalian dapat mengikuti materi yang saya sampaikan pada hari ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan di skip ya. Oke, baik, kita langsung saja ya. Jadi yang pertama yang kita akan bahas adalah sifat-sifat hidrokarbon ya. Tuh, kita tinjau dulu untuk kelompok hidrokarbon yang pertama, alkana. Nah, jadi kalau kita lihat dari sifat fisiknya ya, ini berhubungan dengan karakteristik daripada senyawa-senyawa alkana ya. Ya, yang pertama diketahui semua senyawa alkana itu tidak larut dalam air ya. Karena apa? Hal itu dikarenakan semua senyawa alkana itu tergolong ke dalam senyawa non-polar. Secara air itu adalah merupakan senyawa polar. Jadi apabila sifat kepolaran daripada zat yang dicampurkan ataupun yang akan dilarutkan itu tidak sama, maka tentu saja akan menghasilkan suatu campuran heterogen namanya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika kita tinjau dari besarnya massa molekul relatifnya, semakin besar nilai Mr yang dimiliki suatu senyawa alkana, itu harga titik leleh dan titik didihnya itu makin tinggi. Nah, itu dia ya. Jadi itu sangat berpengaruh ya adik sekalian ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana dia kalau dalam satu isomer? Apakah harga titik didihnya sama? Ya, jawabannya tidak ya. Meskipun dia satu rumpun dalam kelompok senyawa yang sama, tapi karena rantai karbon dan gambar struktur serta namanya berbeda, maka ini mempengaruhi terhadap sifat fisis daripada senyawa-senyawa yang ada dalam satu isomer tersebut, di mana semakin banyak jumlah cabang atau semakin pendek rantai induknya atau rantai utamanya dalam satu isomer itu, maka udah jelas ya titik didihnya akan semakin rendah. Tapi kalau semakin sedikit jumlah cabang atau semakin banyak jumlah atom karbon dalam rantai utamanya, maka sudah dapat disimpulkan bahwasanya
titik didihnya akan semakin besar. Itu dia. Nah, bagaimana wujud zat daripada senyawa alkana ini? Itu berbeda-beda dia ya. Oke, di sini kita akan lihat dimulai dari deret atau suku yang pertama sampai dengan suku C yang keempat, itu dia berwujud gas ya. Kemudian suku yang kelima sampai suku yang ke-17 dari karbonnya, senyawa karbonnya, dia itu berwujud cair. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya untuk suku C ke-18 dan di atasnya dan lebih dari 18, itu diketahui dia berwujud padat ya. Nah, jadi contohnya ini ya untuk yang suku C1 sampai C4 ini dapat kita jumpai di rumah tangga ya. Nah, ini biasa digunakan sebagai bahan bakar LPG namanya. Kemudian kalau dia yang ini C5 sampai C17 ini cenderung digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor ya. Ada juga sih bahan bakar yang digunakan untuk keperluan masak. Kalau sekarang itu sudah sangat mahal ya dan langka. Itu seperti kerosin ya, minyak lampu. Bukan minyak lampu sih, minyak tanah ya lebih tepatnya. Atau ya, selain minyak tanah atau kerosin, ada juga aftur kita kenal ya, itu bahan bakar untuk pesawat terbang dan bensin juga ya. Nah, untuk yang C18 ke atas ini contohnya seperti parafin ya. Parafin itu adalah merupakan bahan baku untuk pembuatan lilin dan juga residu daripada hidrokarbon ini pada kelompok alkana itu biasanya digunakan sebagai ter ya, untuk lapis aspal. Nah, seperti itu dia. Oke ya. Nah, bagaimana dengan sifat kimia? Nah, sifat kimia ini berhubungan dengan apa ya? Berhubungan dengan reaksi-reaksi yang kemungkinan akan terjadi pada senyawa alkana ya. Nah, di sini sudah ada saya buat tampilannya ya. Nah, yang pertama ditinjau dari ini pembakaran ya, proses pembakaran. Diketahui bahwasanya semua senyawa alkana ataupun termasuk juga alkena dan alkuna itu nanti kalau dia dibakar secara sempurna itu nanti diketahui dia menghasilkan ini gas CO2 dan gas H2O ya. Jadi dikatakan bahwasanya senyawa hidrokarbon itu mengalami proses pembakaran sempurna apabila gas oksigen yang diperlukan di dalam pembakaran itu cukup dia ya, tidak kurang. Maka dia nanti akan membebaskan ini gas CO2 dan H2O ya. Tapi kalau kadar oksigen yang dibutuhkan dalam proses pembakaran itu sangat sedikit, maka akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan gas lain ya, yang tentunya akan menyebabkan terjadinya polusi udara seperti jelaga karbon ya, ataupun juga dia akan membebaskan karbon monoksida gas CO. Ini seperti yang kita ketahui gas CO ini sangat mengganggu proses pernapasan dalam tubuh kita, apalagi kalau gas CO ini berikatan dengan apa? Hemoglobin di dalam darah ya. Nah, itu akan menghambat proses oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya reaksi substitusi ya. Nah, jadi apa itu reaksi substitusi? Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya substitusi itu kan pergantian ya. Jadi yang diganti di sini siapa? Ini yang diganti itu adalah atom hidrogen daripada alkana itu. Diganti dengan siapa? Ya tentunya diganti dengan zat lain yang bereaksi dengan si alkana itu sendiri. Nah, seperti apa ya? Biasanya ini akan berlangsung pada reaksi antara alkana dengan halogen. Itu dia ya. Itulah yang kita sebut namanya reaksi substitusi. Oke. Nah, jadi sebagai contohnya seperti ini, kita bisa lihat ini ya. Oke.
Bentar. Oke. Ya, kita bisa lihat di sini ya, siswa-siswaku, itu gas metana direaksikan dengan gas klorin ya, Cl2. Itu dia akan menghasilkan ini metil klorida ya. Nah, gimana nih ceritanya ya? Oke. Jadi kan Cl2 ini kan apa ya? Itu kan terdiri atas Cl ya. Oke. Nah, jadi nanti salah satu atom Cl yang ada di dalam Cl2 ini nanti akan bereaksi ya dengan atom hidrogen yang ada di gas metana ini nanti akan bertukar posisi dia. Ini kemari. Maka hasilnya jadi seperti ini. Metil klorida dan HCl seperti itu. Nah, oke ya. Baik. Selanjutnya kita hapus dulu ini biar jangan mempengaruhi tampilannya ya. Oke, biar cepat. Oke. Ya, baik. Selanjutnya kita lihat kembali yang berikutnya adalah yang ketiga, perengkahan ya atau cracking. Apa itu perengkahan atau cracking? Yaitu suatu pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Jadi perengkahan ini dapat terjadi bila alkana dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi tanpa oksigen. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini ya, adik-adik sekalian. Di mana ada senyawa C14H30. Sudah. Ini nanti dipanaskan ya, dipanaskan dia pada suhu yang cukup tinggi. Dipanaskan. Oke, pada suhu yang cukup tinggi. Pada suhu yang tinggi ya. Maka nanti setelah dia dipanaskan pada suhu yang cukup tinggi, terjadilah pemutusan ya, pemutusan ikatan yang terdapat pada C14H30 ya. Itu menjadi C7H16 dan C7H14. Jadi C7H16 ini adalah merupakan apa? Heptana ya, heptana. Sementara C7H14 ini adalah merupakan heptena. Jadi pada proses perengkahan di senyawa alkana ini, dia akan menghasilkan dua senyawa hidrokarbon baru ya, yaitu alkana dan alkena. Jadi biasanya ini terjadi pada senyawa alkana yang memiliki apa? Suku yang lebih banyak, dia lebih besar gitu. Jadi kalau dia pada senyawa alkana yang suku rendah itu tidak akan terjadi ya. Nah, seperti CH4 ya, karena cuma satu atom karbonnya, jadi nggak mungkin dia akan mengalami proses perengkahan ataupun cracking. Jadi syaratnya itu dia suku karbonnya harus lebih banyak seperti itu. Oke ya. Kita lanjut yang kedua, itu adalah senyawa alkena ya, senyawa alkena. Nah, bagaimana sifat fisiknya? Ya sama halnya dengan alkana, dia nggak larut dalam air. Makin besar massa molekul relatif, titik lari dan titik dirinya akan semakin tinggi. Terus pada suhu kamar itu diketahui 3 suku pertama, berarti dimulai dari C2 sampai dengan C4 itu pada alkena berwujud gas ya, berwujud gas. Kemudian pada suku yang berikutnya C5 sampai C17 di kelompok alkena diketahui berwujud cair ya. Sedangkan untuk alkena dengan jumlah atom C lebih besar daripada 17 atau dimulai dari C18 ke atas ya, itu diketahui dia berwujud padat. Nah, jadi sama persis dengan alkana ya. Baik. Nah, selanjutnya kita tinjau bagaimana sifat kimia yang terdapat pada senyawa alkena ya. Ya, di sini saya akan coba jelaskan. Jadi alkena ini lebih reaktif ya dibandingkan dengan alkana.
Hal itu terjadi karena apa? Karena diketahui pada alkena terdapat ikatan rangkap 2. Jadi dia termasuk ikatan kovalen tidak jenuh. Artinya ikatan rangkap yang dimiliki alkena itu akan mempengaruhi terhadap reaktif tidaknya suatu zat ya. Nah, jadi karena dia di sini dia memiliki ikatan rangkap 2, maka sifatnya lebih reaktif ya. Nah, bagaimana reaksi-reaksi yang berlangsung pada alkena? Yang pertama itu udah jelas ya, pembakaran ya. Jadi alkena ini mudah terbakar jika di udara terbuka dan akan menghasilkan jelaga lebih banyak daripada alkana. Pembakaran sempurna alkena menghasilkan gas CO2 dan uap air seperti itu. Oke, jadi contoh reaksinya ini sama seperti contoh alkana yang tadi ya. Silakan adik-adik lihat kembali. Kemudian yang kedua ada namanya reaksi adisi ya. Ada reaksi adisi. Reaksi adisi. Ini dia. Bagaimana katanya? Yaitu merupakan penjenuhan ikatan rangkap. Oke, supaya lebih jelas, mari kita lihat contohnya. Ini dia. Kita ambil contoh adalah gas etena ya. Itu direaksikan dengan dengan H2 ya. Jadi H2 itu ini dia ikatannya. Jadi ada 2 atom hidrogen yang berikatan ya. Oke. Nah, selanjutnya ini isi nanti ya, ada sekalian. Masing-masing atom hidrogen yang ada di gas hidrogen ini akan masuk ya pada atom-atom karbon yang berikatan rangkap. Jadi nanti akan putus. Selanjutnya nanti akan masuk kemari. Ini juga akan masuk kemari. Seperti itu. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Itu dia. CH3, CH3. Bisa ya? Nah, masih banyak lagi reaksi-reaksi adisi yang berlangsung pada alkena. Jadi diharapkan adik-adik sekalian bisa menelusurinya dari berbagai sumber seperti buku, e-book yang sudah saya kirim di Google Classroom ya. Atau juga bisa adik-adik telusuri dari internet ya. Seperti adisi yang berlangsung pada gas halogen ya. F2, Cl2, Br2. Terus ada juga reaksi adisi yang berlangsung pada alkena dengan dengan asam halida ya, HF, HCl, HBr gitu ya. Nah, silakan dilihat. Kemudian yang berikutnya yang ketiga itu adalah reaksi polimerisasi. Apa itu? Yaitu penggabungan dari molekul-molekul sederhana menjadi molekul besar. Jadi nih, apabila 2 buah senyawa alkena itu disatuin ya, maka nanti dia akan menghasilkan apa? Molekul-molekul yang besar. Bagaimana ceritanya ya? Kok bisa seperti itu? Itu terjadi apabila nanti masing-masing senyawa alkena itu yang mempunyai ikatan rangkap, dia akan mengalami proses pemutusan ikatan. Selanjutnya, ikatan yang putus itu akan nanti berikatan dengan apa? Dengan senyawa alkena yang lainnya, seperti itu. Sehingga nanti pada akhirnya akan membentuk suatu polimer ya. Jadi senyawa yang sederhana itu kita sebut namanya monomer. Itu dia. Contohnya seperti ini. Ini CH2 ya. Jadi sini dinyatakan dengan N. Jadi N di sini ya, bebas ya. Mau berapa banyak N-nya yang dibutuhkan ya. Oke. Udah. Selanjutnya nanti akan direaksikan. Maka misalnya ini ada 2 ya. Senyawa etena yang direaksikan ya. Ada 2 senyawa etena yang direaksikan ya. Berarti itu nanti dia prosesnya seperti ini. Ini dia kita buat di sini ya, di samping ya. Maaf tulisannya agak kacau karena di sini saya langsung menggunakan mouse untuk menulisnya. Ya, seperti ini saya buat kecil-kecil saja.
Ups. Dah. Nah, ini tambah CH2 ya. CH2. Ini baru CH2 lagi ya. Oke, kira-kira seperti itu. Dah. Ini tadi CH2 ya, sorry. Oke. Nah, selanjutnya ini putus. Ini putus ya. Saya ganti warnanya biar bisa kamu lihat perbedaannya. Ini nanti putus. Kemudian ini juga putus ya. Ops, sebentar. Ada yang ketinggalan tadi ya. Oke. Saya tambah satu lagi. Oke, baru ini kita putuskan lagi ya yang tadi ya. Iya, kita putuskan. Oke, ini putus. Dah. Nah, akibatnya kan kalau dia putus kan jadinya seperti ini. Ya kan jadinya seperti ini. Kita tulis kembali proses yang terjadi ya. Oke. Kita tulis kembali. Berarti kan jadinya seperti ini. Sub CH2. Ya kan, Dek? Nah, ini putus kemarin. Itu dia. Terus ini CH2. Oke. Sudah. Nah, selanjutnya yang ini juga seperti itu. Yang ini ya. Nah, ini jadinya di sini. Ini CH2. Kita buat di sini. Ini juga putus tadi kan. Selanjutnya ini nanti akan kembali di sini. Oke, kita seperti ini dia. Oke, ini dia. Nah, jadi ini sebentar. Oke. Ya, ini tadi ya. Nah, jadi selanjutnya nanti ini, Dek. Elektron tunggal yang dimiliki oleh kedua senyawa alkena ini tadi, setelah dia putus, nanti akan berikatan satu sama lain. Berikatan dia satu sama lain. Sehingga hasilnya jadinya seperti ini. Ini dia. Nih ya, nampak ya yang ini. Oke, kira-kira seperti itu dia ya. Jadi contoh sederhana proses polimerisasi di dalam senyawa alkena itu adalah seperti garis mistar ya. Itu roll penggaris yang biasa kita pakai untuk belajar ya, terbuat dari bahan mika. Nah, itu adalah merupakan hasil industri yang diperoleh melalui proses polimerisasi. Oke, kira-kira seperti itu dia, Dek. Selanjutnya kita masuk yang berikutnya adalah sifat alkuna ya, sifat alkuna. Ya, apa saja itu sifat fisiknya? Yang pertama dia ini tidak larut dalam air. Semakin besar MR, titik lel dan titik didihnya semakin tinggi. Terus pada 3 suku yang pertama, alkena, itu C2 sampai C4 diketahui berwujud gas. Kemudian, ini maaf, ini bukan alkena ya, alkuna seharusnya. Alkuna yang berjumlah atom C5 sampai C17 itu berwujud cair. Oke, maaf. Kita ganti saja sebentar ya, biar jangan apa. Oke, mana dia tadi? Oke, saya rasa di sini dia. Iya ini. Kita ganti dulu sebentar ini supaya jangan terjadi
kesalahannya. Ya, ini tadi harusnya Alcuna ya. Oke, ini juga Alcuna. Ya, ini juga Alcuna. Oke, ini juga Alcuna. Oke, sudah selesai. Itu dia ya. Kemudian pada suku Alcuna yang berikutnya dari C17 ke atas ya, itu berwujud padat. Nah, bagaimana sifat kimianya? Jadi ini sesuai dengan yang sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Jadi ini konsepnya sama dengan alkena. Jadi reaksi yang berlangsung itu mirip ya. Dimana pada prosesnya itu akan terjadi penjenuhan ya, penjenuhan ikatan rangkap. Jadi ini mau mengubah bagaimana supaya ikatan rangkap itu menjadi ikatan tunggal gitu ya. Tentu saja melalui proses adisi ya, pemutusan. Jadi dalam proses pemutusan ini nanti karena senyawa Alcuna itu memiliki ikatan rangkap 3, maka dia akan mengalami 2 kali proses adisi. Jadi lebih banyak dia dibandingkan dengan alkena. Itu dia ya. Ya, contohnya seperti ini. Gas etuna ya. C2H2 direaksikan dengan gas hidrogen. Jadi di sini diperlukan 2 molekul ya, gas hidrogen untuk mengubah ikatan tidak jenuh ini menjadi jenuh ya. Jadi 2 kali proses adisi sehingga dia menjadi seperti ini, itu membentuk etana ya. Oke, kira-kira seperti itu dia caranya ya. Baik, nah jadi setelah tadi sudah kita bahas ya beberapa sifat fisik dan sifat kimia yang terjadi pada senyawa alkana, alkena, dan alcuna. Nah, sekarang kita akan kaji bagaimana sih kegunaan daripada hidrokarbon itu sendiri. Ya, yang pertama alkana ya. Sesuai dengan sifatnya dia itu adalah merupakan ikatan kovalen jenuh karena dipengaruhi oleh adanya ikatan tunggal. Maka dalam kehidupan sehari-hari alkana ini banyak digunakan sebagai bahan bakar ya. Ini seperti LPG, bensin, solar, aftur, dan kerosin ya. Selain itu juga bisa digunakan sebagai pelumas atau kita kenal oli ya. Nah, untuk bahan bakar industri emang ada digunakan? Ada. Diketahui alkana ini bisa digunakan sebagai bahan baku untuk industri plastik ya, seperti pupuk dan deterjen. Kira-kira seperti itu. Oke, baik ya. Kita lanjut, yang berikutnya adalah alkena. Nah, jadi seperti yang saya katakan di slide sebelumnya, di mana salah satu sifat daripada alkena ini dia ditinjau dari sifat kimianya. Diketahui alkena ini dia dapat mengalami suatu reaksi polimerisasi penggabungan 2 buah ikatan ya, 2 buah senyawa alkena ya yang memiliki ikatan rangkap 2 itu nanti akan mengalami proses adisi dan menghasilkan molekul-molekul yang besar. Nah, molekul-molekul besar ini yang kita sebut dengan polimer ya, yang bisa kita gunakan sebagai bahan industri. Itu dia contohnya ini ya, seperti pipa PVC ya. Kemudian ini ada, kita bisa lihat di sini sebagai pelapis wire listrik. Dan diketahui juga dari beberapa senyawa alkana ini diketahui dia bisa kita gunakan sebagai etilen glikol, itu untuk zat anti beku pada radiator ya, zat anti beku pada radiator ya, untuk menimbulkan titik beku supaya kondisi daripada radiator kita tetap dingin dan tidak beku seperti itu. Jadi itu dia bahan polimer
karena dia mampu mengalami reaksi polimerisasi. Kemudian etilen glikol digunakan untuk menurunkan titik di radiator pada kendaraan, dan bahan baku pembuatan kain tetron diketahui ya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya beberapa polimer ya yang diperoleh dari monomer alkena sendiri. Pertama itu ada polivinyl klorida. Ini polimernya berasal dari vinyl klorida ya. Ini dia rumus monomernya CH2CHCl. Jadi ini kalau kita reaksikan dengan monomer yang sejenis, maka dia akan membentuk suatu polimer vinyl klorida ya. Ini dia hasilnya. Oke, itu apa? Digunakan sebagai bahan pipa PVC yang ini. Itu dia. Kemudian yang kedua ada politetrafluoroetena atau teflon. Nah, ini saya rasa kalian sudah kenal ya apa itu teflon dia. Itu sebagai pelapis wajan supaya nggak lengket. Jadi dia berasal daripada polimer tetrafluoroetena. Ini dia. Nah, jadi kalau saat ini penggunaan teflon sudah tidak layak digunakan ya, karena itu akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Kan ini kita bisa lihat mengandung fluorin ya. Jadi sifat fluorin ini mudah teroksidasi dengan oksigen ya. Mudah dioksidasi dengan oksigen. Hal itu akan mempengaruhi berkurang kadar oksigen di udara, sehingga akan menimbulkan efek rumah kaca. Jadi ini dia hasil polimernya. Nih. Itu dia. Digunakan sebagai pelapis anti lengket dan pengganti logam pada alat listrik. Kemudian ada polietena. Itu berasal dari senyawa alkena ya, turunan yang kedua yaitu etena. Seperti ini dia monomernya CH2CH2. Ketika direaksikan dia akan menghasilkan suatu polimer etena namanya. Nah, ini dia hasil polimerisasinya. Ini biasa digunakan sebagai plastik pembungkus itu ya, plastik kresek kita itu ya. Nah, plastik kresek yang kita gunakan untuk belanja di mall-mall dan juga penggaris ya, baik. Itu kita lanjutkan kembali. Bagaimana dengan alkuna? Alkuna ini diketahui adalah merupakan senyawa kelompok ketiga ya dari hidrokarbon ya, termasuk juga senyawa yang tidak jenuh karena memiliki ikatan rangkap 3. Apa saja kegunaannya? Ya, yang pertama bahan bakar dalam proses pengelasan. Itu dia. Ini gambarnya bisa kita lihat di sini. Jadi pertama sekali ya, ini karbit. Ini sekalian proses pembuatannya sih ya. Karbit itu kita masukkan ke dalam tabung yang berisi air. Itu dia di sini berisi air. Nah, nanti akan terjadi reaksi kimia untuk menghasilkan gas etuna namanya. Sudah. Nah, jadi gas etuna inilah yang digunakan untuk apa? Proses pengelasan atau kita kenal dengan namanya las karbit ya. Dan juga diketahui karbit bisa digunakan apa? Sebagai bahan untuk pematangan buah. Nah, seperti itu dia. Jelas ya, adik sekalian ya. Baik, saya rasa itu saja dulu ya untuk pembelajaran daring kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya buat satu kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya sifat fisis yang dimiliki oleh hidrokarbon ini ya, dia
memiliki nilai harga titik didih dan titik lele yang relatif. Itu ditinjau dari besarnya MR. Semakin besar massa molekul relatif, maka harga titik didih dan titik lelenya semakin besar pula. Yang kedua bisa kita tinjau dari isomernya. Meskipun dia dalam satu senyawa, tapi karena jumlah atom karbon dalam rantai induk dan juga cabangnya berbeda-beda, maka harga titik didih dan titik leleh suatu senyawa yang berada dalam isomer alkana, alkena, dan alkuna itu juga akan relatif, ya, bergantung terhadap bagaimana keadaan strukturnya. Dimana jika semakin banyak jumlah cabang, maka sudah pasti rantai induknya semakin pendek. Ini akan pengaruh terhadap harga titik didih dan titik lelehnya, itu semakin rendah. Jadi kalau semakin sedikit jumlah cabang, jumlah atom karbon dalam rantai utamanya semakin panjang atau semakin banyak, maka sudah dapat disimpulkan harga titik didih dan titik lelehnya akan semakin besar. Kemudian ditinjau dari fase senyawa hidrokarbon ini sama, ya. Itu ada 3 fase yang bisa kita temukan. Dimulai dari suhu yang paling rendah, diketahui dia berwujud gas. Kemudian suhu yang berikutnya itu berwujud cair, dan yang terakhir itu adalah berwujud padat. Semua senyawa alkana, alkena, dan alkuna kalau kita tinjau dari sifat kimianya, dia mudah terbakar, ya kan? Mudah terbakar. Hal itu dipengaruhi oleh adanya atom karbon dan hidrogen yang ada di dalam senyawa hidrokarbon itu sendiri. Ketika direaksikan, maka di udara dia akan mengalami proses pembakaran sempurna. Itu akan membebaskan gas CO2 dan H2O. Selain dapat mengalami proses pembakaran, diketahui juga pada alkana akan menghasilkan suatu reaksi substitusi dan reaksi cracking, ya. Sedangkan untuk alkena, reaksi yang cenderung terjadi karena dipengaruhi oleh adanya ikatan rangkap 2 yang bersifat tidak jenuh, maka senyawa alkena ini cenderung mengalami satu reaksi adisi dan juga reaksi polimerisasi. Begitu juga halnya dengan alkuna. Oleh karena diketahui senyawa alkuna ini memiliki ikatan rangkap 3, maka cenderung senyawa alkuna ini dapat bereaksi, ya, dengan zat lainnya dengan cara melalui suatu reaksi adisi namanya, yaitu pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Artinya menjenuhkan suatu senyawa alkena dan alkuna. Oke, jadi demikianlah kesimpulan yang bisa kita ambil di dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kamu semua untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Selebihnya silakan Anda kembangkan pembelajaran daring kita ini dengan menelusuri berbagai sumber pembelajaran lainnya yang bisa kalian lihat. Misalnya seperti dari sumber belajar yang saya kirimkan di Google Classroom, itu ada e-book, ya. Atau bisa juga adik-adik menelusuri sumber informasi lainnya melalui internet. Baik, saya rasa demikian untuk pertemuan kita hari ini. Semangat, tetap semangat, ya, belajarnya, ya, adik-adik sekalian. Tunjukkan prestasi. Agar itu bisa terwujud, maka ini yang kedua, jauhkan yang namanya berpacaran, karena itu adalah perbuatan dosa, sebab kamu itu belum dihalalkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kita di lain waktu dengan materi-materi lainnya. Dadah.